ibu sebagai ibu juga buat anak-anaknya, dan bapak sebagai bapak juga buat anak. Itu semua akan dihisab nanti ketika selesai dari usia harapan bapak ibu. Jadi setelah meninggal dunia. Nah, tinggal bagi aja. Makanya Dia bagi-bagi aja. tujuan terakhir itulah yang harus dijadikan pondasi, ya, pondasi mulia dalam membangun rumah. Nah, jadi tadi konsep kesalingannya itu bukan hanya sekedar pada batas tataran ketika bapak ibu semua yang menjalankan rumah tangga ketika masih hidup saja, tetapi pasca hidup itu juga harus menjadi visi yang lebih panjang, sehingga kemudian tujuan rumah tangga membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah bisa terwujud. Oke, jadi selamat datang juga ini buat Ustadz Jalaluddin yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Saya kira materi dari saya cukup sekian dulu, karena ini sudah banyak juga pembicara, takut nanti nggak keburu sampai jam 12. Mungkin sampai jam 5 iya. Oh, sampai jam 5, kuat Pak, sampai jam 5. Insya Allah kuat ya, kuat sampai jam 5. Ya, jadi begini Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mau mengikuti bimbingan perkawinan yang secara khusus gitu ya, reguler, itu ada jam pelajarannya. Jadi memang kayak betul-betul kursus gitu. Kalau tidak salah itu sekitar kurikulumnya itu sekitar 3 hari. Jadi 1 hari itu dari pagi sampai sore, tapi malamnya enggak. Pagi sampai sore gitu, itu 3 hari JPL-nya. Dan itu banyak sekali materi yang seharusnya Bapak Ibu dapatkan gitu. Dari mulai materi keluarga sakinah gitu ya, mawaddah warahmah. Terus juga termasuk materi tentang membangun ekonomi, perspektif rumah tangga gitu. Terus juga ada materi tentang kesehatan, ada materi-materi tentang penanganan KDRT di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Cuma ini bisa dilakukan secara singkat gitu ya, kemudian dirangkum. Nah, mungkin nanti bapak-bapak yang di depan juga dari pihak puskesmas kesehatan bisa menambahkan wawasan atau pengetahuan bapak ibu semua yang akan menjadi calon suami dan calon ibu dan yang akan membangun rumah tangga nih dalam menghadapi bahtera rumah tangga yang cukup kompleks nanti, sehingga kemudian bisa terwujud keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga salah dalam menyampaikan materi. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya itu murni dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk puskesmas pakai ini ya. Ya, mana? Biar langsung nanti pas yang terakhir bilang. Oh gitu. Teknisnya berarti enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada
wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilatin haqqa muhtadi. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa' al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil abdi wal ma'na. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnatin faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni al-hadits wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil abdi wal ma'na. Para calon pengantin yang berbahagia, bingah tuh, gembira nggak? Ada yang sedih nggak? Ya harus gembira. Masalahnya apa? Masalahnya kapan lagi tolak ilmu, dengar ceramah, dengar pengajian, dengan pasangan, kapan lagi? Gitu. Tapi niatin di sini mau mencari ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja yang menjadi penghias kata, malah pengatur tutur kata kepada Allah yang Maha Kuasa, yang bahwasannya Allah tidak akan pernah cepat-cepat memberikan kita azab dan siksa, walaupun kita sebagai manusia cenderung dari bangun pagi, dari bangun tidur ke tidur lagi cenderung masih berbuat banyak dosa. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Puji yang menjadi penghias diri, malah pemagar hati sanubari. Marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, yang mana Allah tidak akan mengingkari janji, akan memasukkan adik-adik, neng-neng, teteh-teteh, aa ke dalam al-jannati selama neng dan aa berbuat taat dan bakti sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari terhadap janjinya. Si AA mah mungkin janji wae kayak caleg. Kalau nikah mau dibeliin ini udah nikah bohong. Neng mungkin janji wae tapi tidak diikutin. Tapi Allah akan memasukkan neng sama teteh semua ke dalam surganya Allah selama kita masih taat dan bakti sesuai dengan yang diperintahkan sama Allah dalam Al-Quran yang tadi, Innallaha la yukhliful mi'ad. Salawat dan salamnya semoga kita tercurah dan terlimpahkan buat paduka alam yang telah sukses merubah zaman yang dulunya jahiliyah menjadi ilmiah, yang dahulunya zaman tidak ada nikah, adanya jinah, dirubah dengan beliau adanya hukum nikah. Kenapa demikian? Nih, sebagian dari adanya hukum nikah itu itu buat menaikkan harkat dan derajatnya seorang perempuan. Coba kalau tidak ada hukum nikah. Dulu waktu zaman jahiliyah, ini mah flashback ke belakang. Nah, perempuan harus bersyukur nih. Harus bersyukur adanya hukum nikah itu buat perempuan. Dulu sebelum adanya waktu zaman jahiliyah tidak ada hukum nikah, gimana sistem menikahnya? Perempuan itu tertindas, terhinakan. Kenapa dihinakan? Karena pada waktu itu perempuan, kalau perempuan lagi hamil nih, selalu dijadikan bahan perjudian. Nih, cepean yuk, cewek atau cowok nih nanti anaknya. Yang keduanya dari garis hifdzul walad, menjaga keturunannya. Dulu simbol pernikahannya begini, kalau rumah ada perempuan, ada perawan, nih rumahnya itu dengan simbol apa? Simbol bendera putih dan kuning. Lamun putih berarti belum ada yang nginep malam itu. Tapi kalau kuning udah ada laki-laki yang nginep di rumah itu, berarti setiap hari bisa berubah itu yang tidur di rumah perempuan. Itu makanya adanya hukum nikah itu buat menaikkan derajat harkat seorang perempuan. Makanya perempuan harus lebih bersyukur. Nah, hal itu dirubah sama beliau dari zina menjadi hukum nikah, tiada lain yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga tidak lupa salawat beserta salam kita sampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga tidak lupa kepada neng-neng dan aa-aa. Semoga akan menjalankan sunnah Rasul ini mendapatkan syafaat dari beliau sehingga neng sama aa selamat dari kerusakan yaumal kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para neng, para aa di sini maaf diadakannya binwin atau sustatin bimbingan pernikahan itu tujuannya satu. Sayangnya pemerintah terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang ada di Indonesia nih, khususnya neng jeung aa, gunanya apa? Yaitu untuk menata, untuk mengasih pemahaman dan sekaligus mengurangi jumlah angka-angka perceraian. Makanya disuruh ngaji lah, suruh ngaji dulu nih ke KUA nih. Kalau di daerah luar negeri itu, khususnya Malaysia, itu bimbingan pernikahannya itu bukan 1 hari, tapi 6 bulan sebelumnya tiap minggu harus datang ke KUA. Neng mah di sini sama A cuman sekali. Tuh. Makanya nitip nih apa yang didapatkan dari bimbingan ini, coba nih nanti laksanakan gitu ketika udah sah menjadi seorang suami dan seorang istri. Di sini mungkin saya bukan mau menggurui, bukan mau menasehati. Karena apa? Yang namanya rumah tangga itu tidak ada istilah senior dan junior. Saya mah udah janggotan ya, malahan saya putihan janggotnya. Berarti udah senior, tidak bisa. Tetap permasalahannya itu sama. Makanya kalau dalam pernikahan itu tidak mungkin seorang perempuan dan laki-laki bernikah mencari persamaan, beda semua. Makanya pernikahan itu harus mencari solusi. Makanya nitip dari sekarang, kalau menikah itu sekarang satuin dulu deh targetnya apa kayak tadi tuh. Makanya kalau saya gini, usahain nih neng sama aa menikah itu mau ngapain nih gitu. Nah, makanya di sini ada 100 nih, 100 poin yang harus neng jalankan. Di antara yang pertama, samakan visi dan misi neng jeung aa. Menikah itu harus sama-sama merasakan kebahagiaan yang sama. Ada di sini yang mau menikah tujuannya bengok, tujuannya bonyok, berantem terus. Kan udah kebayang kan bahwa nikah itu kita tuh mau bahagia, dimasakin sama istri. Kan gitunya, siap istri nanti masak. Awas. Kalau sekarang posting masakan terus biar dinikah, pas masak, pas udah nikah masak sayur asam aja jadi sayur lodeh. Awas. Siapkan dari sekarang. Menikah itu harus sama-sama merasakan kebahagiaan yang sama. Jadi jangan istilahnya laki-laki aja yang gembira, yang senang-senang terus. Jadi jangan perempuan aja yang senang-senang terus udah nikah teh, laki-lakinya nggak kurus. Harus sama-sama. Awas dari sekarang nih. Gimana nih tujuannya kalau kita itu Ustaz, cara memperoleh kebahagiaan setelah menikah itu sama-sama dalam kebahagiaan. Ada 3 treatment. Yang pertama, kalau menikah dari sekarang bulatkan, luruskan, benerkeun lamun cek Sunda nama niat kita mau menikah. Makanya saya mau nanya ini teh, niat nikah tuh mau ngapain? Ini mas sepakat ya, laki-laki menikah mau ngapain? Awas jangan bikin konten merame TikTok rek live. Wah, itu arti. Awas beribadah. Berarti nih kalau udah bulat nih kita tujuannya niat mau beribadah, berarti nih merujuk ke keterangan Rasul dulu. Rasul ditanya sama sahabat, ini mah cerita dikit. Ya Rasulullah, apa kriteria yang didahulukan pasangannya buat menjadikan pasangannya itu suami dan istri? Kata Rasul ada 3 treatment biasa.
Perempuan, laki-laki memandang ke pasangannya itu mau nikah itu karena faktor tampan dan cantik. Betul tuh. Nikah jeung Neng kunaon? Geulis teu? Jujur ayeuna. Geulis, Neng geulis na awas sabaraha sia. Neng, kenapa mau nikah sama si A-nya? Kasep Ustaz abdi mah enggak mandang cantik tampan enggak. Saya mah justru cari cowok teh yang hidungnya di pantat. Emang aya? Awas, pasti rata-rata kebanyakan perempuan tertarik sama laki-laki, laki-laki tertarik sama perempuan dilihat dari tampan dan cantik. Bener itu teh Rasul. Tapi cek Rasul boleh, tapi jangan prioritas. Maksudnya kumaha jangan prioritas? Jadi lamun Neng mau nikah jeung si A teh karena hidungnya bangir, mancung. Nikah sama seorang perempuan teh karena cantik. Nah, kalau diutamakan prioritas itu, gimana kalau pasangan kita itu udah tidak cantik lagi? Apakah mau bertahan? Cantik itu ada masa waktunya. Neng, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Neng yang tadinya cantik bisa berubah gak cantik. Gitu? Sekarang misalnya tampan gagah, setelah menikah Neng karena Neng resep ke suami yang wajahnya tampan, tinggi badannya, setelah menikah 3 tahun ke depan suami kita kecelakaan tabrakan parah. Saking parah-parahnya tangan sama kakinya pisah. Mau gimana? Tangan sama kaki aya nu ngahiji tuh. Bisa. Misal cacat. Dan tadinya apakah Neng tadi pandangannya karena cantik, karena tampan, karena gagah, karena misalkan cacat setelah menikah kecelakaan, apakah mau bertahan? Saya rasa itu boleh, tapi jangan prioritas. Karena kata Rasul tidak akan bertahan lama. Cukup cek santri kan saya mah dulu nyantren. Jadi filosofi santri mah begini, kalau cari pasangan nih, laisal jamilatu tasnaul mahabbah, lakinnal mahabbata tasnaul jamilah. Begitu kalau mencari pasangan mah. Jadi cari pasangan itu tidak usah cantik, tapi cinta dulu. Bukan cinta, bukan cantik yang membuat diriku jatuh cinta. Tapi jatuh cinta terlebih dahulu. Cek batur irungna nyengsol oge, cek kita mah cantik dan tampan gitu. Karena cantik sama tampan itu relatif. Yang pertama nih, satu, kata Rasul biasanya tampan rupawan, cantik jelita, tapi tidak boleh jadi prioritas. Boleh. Dan nggak ada. Saya rasa, saya mau resep sama cewek saya, sama calon istri teh, misalkan karena sempurna kan boleh, tapi jangan prioritas. Yang kedua nih, Rasul ditanya lagi terus, ya Rasulullah, apa biasanya seorang laki-laki, seorang perempuan memandang seorang pasangannya buat jadi suami dari istri? Karena faktor hartanya. Neng, ayat tadi dia seorang istri nih, khususnya perempuan nih, saya mah resep nikah sama si itu teh, sama cowok saya teh resep nganggur. Ada yang gitu nggak? Pasti yang dilihat nanti udah kerja belum, kan gitu. Sama seorang laki-laki, kenapa kamu teh dulu waktu belum nikah nih pacar kamu teh cantik-cantik, tapi kunaon ieu mah ya levelnya lebih rendah dari pacar cantikan pacar kamu yang kemarin. Kenapa mau yang ini? Saya mah nggak peduli cantik cantik mah. Karena apa? Yang penting mah kaya anak Pak Haji di Sukabumi, tanahnya lega, rumahnya lega. Kalau saya mampir ke rumahnya, ya Allah capek. Dari WC mau ke dari tengah rumah mau ke WC aja harus naik motor. Saking leganya rumah, jadi mah jatuh cinta. Boleh kata Rasul mandang pasangan karena harta, karena kerjaan, karena pekerjaan mapan atau tidaknya. Tapi jangan sekali-kali kita mau nikah tujuannya karena dia udah kerja. Harus mengurangi, harus beribadah tujuannya. Karena apa?
Takutnya kata Rasul, ketika setelah menikah tadinya seorang suami kita calon suami kita tadinya pengusaha, pedagang sukses, kerjanya mapan. Setelah menikah Setelah menikah kalau lagi kerja dikeluarkan, di PHK dari kerjaan. Tadinya usahanya bagus, bisnisnya bagus, dagangnya laris. Ketika setelah menikah dagangnya jadi bangkrut, bisnisnya tidak lancar, pemasukannya tersendat. Takutnya kata Rasul, kalau itu diutamakan, takutnya rumah tangga Neng sama AA tidak akan bertahan lama. Makanya nitip, kalau rumah tangga itu nanti kalau masalah rumah tangga support yang bagus. Neng, nih perempuan harus disupport. Kalau Neng nggak kerja, nih kerjasama. Kerjasamanya apa? Suami keluar nih cari nafkah buat makan Neng sama AA, sama anak misalnya, nanti support. Neng jam 9 ambil sejadah, amparin sejadah, sholat duha 2 rakaat, doain. Itu kerjasama. Itu jangan nuntutnya aja hasilnya. Doain biar suami pulang ke rumah bawa harta yang halal. Jangan mau dikasih ini, jangan banyak nuntut. Pokoknya tidak mau hari ini harus ada uang buat bayar COD-an misalkan. Mungkin dikasih keropak dari masjid, mau enggak? Kan bohong. Itu jangan banyak tuntutan, sokong kurang. Ya. Yang keduanya biasanya sabab harta. Yang ketiga kata Rasul, cantik mah tidak, ini mah kerja juga enggak. Dua-duanya enggak kerja, enggak kaya, tapi menikah. Rata-rata saya mau nikah karena si itu mah santri. Laki-lakinya santri, perempuannya santri, jago ngajinya. Rata-rata gitu mau. Karena apa? Memandang pasangannya karena faktor agamanya. Karena nitip agama nih, sok dari sekarang. Liatin pasangan kita sholatnya gimana? Suka sholat enggak? Gimana sih pakai mukanya, bisa enggak? Neng, liatin calon suami kita nih dari agamanya, sholatnya gimana nih? Oh Ustaz, calon suami saya mah rajin sholatnya. Rajin sholatnya, gimana sholatnya? Jumatannya aja datangnya hari Rabu misalkan, Rebo Jumahan. Jumatan mah tong rajin-rajin, cukup seminggu sekali. Berarti tamatara Jumatan. Ya nitip sholat nih dari sekarang, sholat benerin. Karena apa? Patokannya begini filosofnya, laki-laki menjaga sholatnya, insya Allah bertanggung jawab nanti kepada istri-istrinya karena menjaga tanggung jawab sholatnya. Perempuan sama, amanah dari Allah sholat. Kalau perempuan menjaga sholatnya, nanti bakal amanah apa yang diperintahkan sama suami, amanah dijaga. Ya sama sekali jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Pas agama dari sekarang, karena dengan faktor agama yakin kesabaran pasti ada. Perempuan nanti kalau laki-laki kena masalah pasti support, pasti didompleng kudong seorang istri. Laki-laki sama, tiap malam mendoakan istrinya biar jadi sabar. Ya, jadi intinya kenapa 3 hal disodorkan sama Nabi? Sistem memilih pasangan ada 3 perkara. Artinya nih dari hadis Nabi itu, Neng sama AA, awas bahwa menikah itu sekarang berarti harus dibalut dengan agama yang bagus. Berarti tujuannya tadi mau beribadah. Kalau tujuannya udah mau beribadah, awas. Di sini berarti sistem setelah menikah menyesal. Tidak ada sistem setelah menikah menyesal. Karena kenapa? Sekarang mah acting KB. Neng acting, AA berakting. So, Neng suka acting tuh. Acting. Neng kenapa itu pucat? Ini panas padahal mau kentut ditahan. Ya, seru kan? Nuju di mana? Biasa nuju bisnis padahal mah bohong keur main Mobile Legend. Mas, banyak kekurangan Neng. Seorang perempuan calon istri sekarang ditutupi karena takut ketahuan sama pasangan kita. Sama sekarang banyak kekurangan yang tidak diketahui sama calon istri kita.
Seolah-olah di depan perempuan mah perfectnya sempurna. Kan gitu? Berarti nitip dari sekarang. Balut dengan mau beribadah tujuan nikah kita. Jangan berarti harus siap menerima kekurangan calon suami kita. Ayo. Kudu siap menerima kekurangan pasangan kita. Dulu mah perempuan calon istri teh masaknya bagus. Setiap update teh masakan terus. Nah, pas sudah nikah masak kangkung oge gosong. Was jangan banyak ya perempuannya. Jangan banyak sering kalau udah nanti menikah jangan banyak update status. Suami sakit update status. Foto yang diharudum ditutupin selimut. Ya Allah, suamiku sakit, cepret. Ya Allah, suamiku sakit, ya Allah. Begitu pasti emot, nangis. Hari kedua sakit masih sakit, ya Allah. Suami saya, ya Allah, nama parah nggak mau makan sekarang. Hari ketiga cepret lagi, bukannya diobatin, dipoto. Suami sakit itu tong dipoto, jangan dipoto aja. Obat. Nih, awas dari sekarang nitip. Kalau tujuannya mau beribadah, berarti siap dari sekarang mental ya. Banyak kekurangan nih. Calon istri, akang-akang semua nih. Neng, harus siap. Banyak kekurangan. Acting yang luar biasa sekarang. Harus siap menerima kekurangan. Nanti kalau bisa mah tutupan kekurangan. Jangan dibuka aibnya. Cerita sama orang. Sama. Jangan sering menceritakan kekurangan pasangan. Tapi kalau bisa tutupi kekurangan pasangan, calon istri-istri kita, suami-suami kita. Dengan apa? Dengan kelebihan yang ada di AA sama di Neng. Awas. Yo mau nyesel. Nyakal. Kawin yang si Eta teh. Dulu mau menisungit. Geningan nikah mah jarang mandi. Bisa. Awas. Pertama beribadah, niat luruskan. Yang kedua kan pengen bahagia. Kalau pengen bahagia neng sama A yang kedua nitip nih. Ketika walimatul ursi atau disebutnya apa ya? Resepsi pernikahan, neng sama A sakralkan. Pertama mensakralkannya dengan apa? Pertama jaga sholat. Ketika akan nikah orang datang menjumpai kita, perempuan biasanya perempuan mah nggak mau sholat karena make up mau tuh yuk merah, yuk biru, yuk abu-abu, yuk pink, dina yuk endos material nempel dina wajah kabeh. Kunaon neng make ninggalkeun sholat kebanyakan kita mah jangan kebanyakan nggak mau sholat. Nya sayang bedak atuh Ustaz, bedakna tebel bedakna tebel colok yang kayak sakieu jigana bedak. Wah, ini tanggung jawab pertama nih seorang suami nanti. Ingetin sholatnya. Karena kenapa? Saya takut. Dalam kitab Bajatul Wasail dituliskan barang siapa yang meninggalkan sholat seumur hidup sekali lain ngapain pas AA. Subuh natara tada puting nagadang wae yo. Sekali seumur hidup sholat ninggalkan karena sholat arsalallahu bi malaikatil ngutus Allah kepada malaikat mawakil apa buat menuliskan kata min babinar menuliskan fulan bin fulan karena tidak sholat dan tidak dikodok di apa di pintu neraka. Sekali aja nih komo tiap hari komo 5 waktu nggak sholatnya yang viral doang sholat viral sholat maghrib doang tadi nyasar heula di nyasar rek asup ke masjid teh ngudud heula nyasar. Awas. Salat. Neng ke waktu walimatul ursi perempuan, waktuna salat make up-nya cari siasa. Oh, Mbak, mau ganti make up jam berapa? Nanti ya saya salat dulu ilang teh. Karena kenapa? Lamun sakali neng kan kita teh butuh. Ketika walimatul ursi, ketika resepsi pernikahan kita sakralkan menjaga salat urang. Menjaga sholat, A-nya dijaga, nengnya dijaga sholatnya. Tentu Allah akan menurunkan keberkahan. Masa tuh sholat? Mau sholat, pengantin nggak sholat, tukang mertua kita nggak sholat,
ibu kita nggak sholat, tukang nyokot piring tersarolat, apakah mau berkah acara kita? Sakral penitipkan dari sekarang. Sholat jaga, tak kewajiban nanti angke. Ketika setelah menikah resepsi pernikahan, ingetin istrinya sholat dulu, ya, awas, itu kewajibannya begitu. Nah, yang keduanya kalau mau bahagia, sakralkan pernikahan itu yang keduanya yaitu meminta doa kepada setiap orang yang datang. Lamun ayah 1000 orang yang datang harus mendoakan, harus dengar sama telinga. Siap tuh, cuma foto doang. Ya, bila perlu mah ingetin sama ucapan. Kalau ucapan ini tulis di depan, pakai banner. Mohon 200.000 doa restu. Nama amplop we. Ya, doa na tepaduli, itu penting. Doana harus terdengar. Tong disingkat doana. Sing samawa kayak lamun disingkat doana, rumah tangga kita ge sesingkat doa meureun sadeureun. Ya. So, pertama ya ada 100 nih, baru satunya. Neng jeung AA usahain harus memiliki setelah menikah merasakan kebahagiaan yang sama. Awas A, berarti seorang suami dari sekarang harus siap berubah karakter sebelum nikah. Biasanya Mobile Legend 3 jam 1 malam eureunkeun teh ayeuna eureunna. Rawat suami, saya mah punya resep, punya manu ngusup wae kade. Dari bujangan ngusup terus, sampai ngasih makanan yang enak-enak, yang lauk mah buat ikan mah, dikasih telur, dikasih naon deui non keripik, dikasih keju supaya makannya enak, supaya nguseup mancingnya dapat. Ari istri kita jeung bala-bala bari eta ge dihanutkeun misalkan. Awas, harus seimbang di sekarang. Awas neng sama biasa jalan-jalan. Rubah dari sekarang. Ada suami, enggak ada suami di rumah. Usahain sekarang mah dandan juga buat suami, jangan kayak kemarin. Nah, nanti mah misalkan dari sekarang mah dandan jangan kayak ibu-ibu kita deh gitu. Kenapa ibu-ibu kurang ya? Kalau dandan teh ibu-ibu kita mah dikasih uang buat belanja make up buat siapa? Buat suami. Nanti neng harus buat suami. Kenapa? Neng beli make up buat suami. Dari suami harus dikembalikan kepada suami. Ini mah make up dandan itu kalau mau ke pasar doang. Suami bau kayu putih penteu adil. Wah. Ya, nanti pakai baju yang bagus buat suami. Ya mah ke undangan, ke halangan satu rumah aja pakai baju bagus. Giliran suami pulang kerja pakai daster robek. Gimana bertahan coba? Wah. Ya, ubah mindsetnya nanti. Berdandan itu buat mempercantik ke depan suami. Ya, satu, berarti treatment gitu. Kalau mau bahagia treatmentnya luruskan niat kita. Ya, terus sakralkan akad pernikahan dengan apa? Dengan meminta doa setiap orang yang datang dan juga harus menjaga sholat ketika akad pernikahan atau resepsi pernikahan. Yang kedua agak sedikit. Ini mah mungkin apa ya? Yang kedua neng jeung AA nitip kan kita itu nikah nanti ya, mau tidak mau setelah menikah itu kita memiliki ibu 2, ayah 2, keluarga nambah banyak ya, benar nggak? Makanya nitip yang kedua setelah menikah, awas nitip AA sama neng harus tambah bagus, harus tambah memuliakan siapa? Kedua orang tua. Kenapa demikian? Kan Ustaz, bukannya kita mah seorang perempuan, ada suami yang harus kita hormati, harus kita ikuti. Bukan berarti begitu. Kita neng sebagai perempuan emang harus patuh sama suami. Tapi memuliakan, mengagungkan orang tua itu yaitu perintah Allah. Karena walaupun kita setelah menikah punya suami, awas jangan menghalang-halangi. Jangan menghalang-halangi seorang suami, istrinya dihalangi berbuat baik sama keluarga, sama anak, sama orang tuanya.
Seorang istri sama, jangan menghalang-halangi suaminya buat berbakti, buat menghormati kedua orang tuanya. Wah, karena apa? Neng walaupun sama AA udah menikah, punya pasangan tanggung jawab, tapi di hadapan Allah itu kita ini tetap sebagai anak memiliki orang tua, yang mana Allah akan meridhoi kepada Neng sama AA jika Neng meridhoi, jika orang tua ridho kepada anak-anaknya. Ridallah wa ridal walidain. So, flashback ke belakang. Jangan sampai begini. Setelah menikah orang tua ngusahain, saudara dari sekarang ngusahain buat sukses agar rencana pernikahannya sukses. Wah, sampai pusing, sampai keluar keringat orang tua. Setelah menikah orang tuanya sedih. Kenapa Bu sedih? Kenapa Pak sedih? Saya sakit hati. Kenapa? Punya anak dinikahin udah, tapi dari sekarang sampai sekarang belum dijenguk-jenguk. Enggak pernah melihat ayahnya. Mampir aja ke rumahnya selalu terkunci rumahnya, enggak mau orang tuanya datang. Jangan sampai begitu. Ya, nitip. Harus tambah bagus malahan. Harus tambah bagus karena kenapa? Harus memuliakan kedua orang tua, karena tidak ada makhluk ciptaan Allah yang paling ikhlas kecuali orang tua. So, seberengsek-berengseknya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, Ustaz, orang tua saya mah tukang adu ayam, Ustaz. Masa saya harus hormati? Walaupun tukang adu ayam jelek profesinya, kenapa harus dimuliakan? Karena orang tua tidak pernah meminta dibayar. Dari kecil sampai besar, pakaian dikasih, makan dikasih, tidak pernah minta harus dibayar. Oh, saya dulu pernah punya orang tua begini. Orang tua saya adalah orang tua yang jago ngabohong. Orang tua ngabohong orang tua. Kenapa ngabohong? Ya ini mah begini, berbohong orang tua dulu. Waktu saya sakit nih, walaupun Ibu Umi. Waktu sakit malam, Mi, kenapa nggak tidur atau Mi? Ini tuh udah malam. Kata si Umi apa? Nggak bohong, anak. Ujang, tidur aja we, Ujang duluan. Umi mah belum ngantuk, padahal dari pagi. Seorang ibu, tangan dua, apapun dipegang. Kakinya dua, kalau diukur berjalan kaki dari sini nyampe ke Citerep lebih, berjalan kaki terus. Mau nyapu ke dapur, ke rumah, ke itu. Mengurusi anaknya, tapi pas malam seorang ibu ketika anaknya sakit disuruh tidur berbohong, Umi mah belum ngantuk. Sok we Ujang dulu, cuman satu berbohongnya orang tua saking sayangnya, pengen memastikan anaknya tidur dahulu, baru ibunya bisa tidur. Nah, kita udah nikah, bisa gitu enggak? Seorang ibu bisa mengurusi anak 10, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurusin ibunya yang sakit satu orang. Makanya dari sekarang, kalau kita tidak bisa membalas jasa baiknya, maka hormati, muliakan orang tua. Jadiin orang tua itu apa? Emas atau pusaka. Kenapa emas atau pusaka? Neng, kalau punya emas nih, cincin emas, buluk sedikit juga kita lah. Kita jengukin orang tua, Neng, kalau ada. Jengukin orang tua kita. Oh, orang tua kita mah udah nggak ada, udah almarhum. Jarahin, jenguk ke makomnya. Wah, Ustaz, doa mah dari rumah juga nyampe, tapi jukut yang tinggi tidak bisa diambil dari rumah, samperin ke makom. Makanya nanti setting aja begini. Kalau mau 3 bulan, 2 bulan sekali, kalau udah bisa, setting nih orang tua jenguk. Ya, aku mau 2 bulan sekali, aku mau 1 bulan sekali, sok jenguk orang tua. Orang tua tuh dulu gini, tidak mau dikasih. Saya punya orang tua di Cianjur jauh dulu nih. Setelah nikah 3 bulan ya, setelah nikah 3 bulan mau jenguk orang tua ke Cianjur. Saya nabung lah, ngumpulin buat ongkos, nabung buat bawa makanan apa kesukaan orang tua, terus buat ngasih uang sedikit mau dimakan sama orang tua. Udah 3 bulan terkumpul. Lihat, orang tua udah nyampe ke Cianjur sana. Saya ngasih makanan bapak iya karesep bapak sareng Umi. Gitu?
Bapak iya sedikit rezeki yang keemam sama bapak sama umi, sampai ke sana enggak diterima dengan baik, dimaki, dimarahin sama orang tua. Kenapa dimarah-marahin saya sebagai anaknya? Kata orang tua, kalau kamu ke sini harus bawa begini, harus ngasih uang, harus bawa makanan. Kalau tidak punya uang sama makanan, tidak akan jenguk orang tua. Makanya orang tua itu tidak mau dikasih, maunya dilihat, diperhatikan sama anaknya. So, setting 3 bulan sekali, atau misalnya Neng, kalau ada orang tua, Neng, misalnya ada orang tua dari suami ke rumah, Neng di sini harus lebih bagus. Oh iya, kata si ayahnya, Mama, nanti ada orang tua, ada mama nih mau ke sini sama bapak, Neng harus aktif. Ngejamu, oh silahkan bapak masuk. Bapak suka ngopi enggak? Bikinin kopi ku Neng. Akhirnya ibu sok ngebaso, beliin bakso. Bapak ini si AA punya rezekinya, maaf sedikit, ini buat ongkos sejalan gitu. Sebaliknya, kalau ada orang tua atau keluarga dari seorang istri, jangan menghalangi. Malahan harus lebih bagus. Wah, ada si mama besok ke sini. Oh iya ya, nanti ayah mau beli apa sih kesukaan mama teh naon? Kesukaan bapak teh naon? Beliin. Oh, rokoknya jarum coklat beliin. Suka ngopi-ngopinya iya beliin. Bapak ini gaduh rezeki sedikit, tolong dibawa ya. Tolong walaupun sedikit, jangan marah. Kalau enggak gitu mau menang warisan. Ya. Harus tambah bagus. Pokoknya mau tidak mau setelah menikah, Neng sama A harus menghormati, memuliakan, tambah bagus kepada kedua orang tua. Jadi opat mah. Ibu 2, bapak 2, keluarga 6. Gimana kalau tidak ada orang tua udah almarhum? Jarah. Ajak Neng, kalau diajak suaminya jarah yuk ke kubur. Jangan jarah di kubur, bahaya, tidak boleh. Teman jarah di kubur, orang jarah di kubur tidak boleh, haram hukumnya. Berjarah juga baik ngubur, temenang. Tapi jaroh ke kuburan, baca doa itu boleh. Ya, so, harus itu ajakan berjarah. Yang ketiganya mungkin, satu berarti Neng setelah menikah nitip AA harus sama-sama porsinya bahagianya sama. Yang kedua, Neng sama AA harus menghormati kedua orang tua. Yang ketiganya mungkin satu. Yang ketiganya Neng sama A udah dinyatakan sah nih. Pokoknya segala sesuatu Neng sama A harus pasangan kita masing-masing harus dijadikan partner. Partner apa A? Partner mencari pahala, partner buat beribadah. Jadi tong jauh-jauh A. Kalau mau cari pahala ada di istri. Istri kalau mau cari pahala ridho dari Allah cukup mencari suami. Misalkan kalau dapat gajian, tiap bulan dapat gajian harus selalu berterima kasih. Terima kasih. Kumaha caranya berterima kasih teh? Terima gaji langsung kasih. Ulah transit ulah iya yang top up. Langsung kasih. Perempuan sama. Kalau dikasih gaji, amanah dari seorang suami harus amanah. Harus amanah. Kenapa amanah? Tadi contohnya amanah satu, ketika beli make up, ketika beli parfum, Neng pakai parfum buat suami, Neng pakai lipstik merah buat suami, lain bukan buat tukang ojek. Urang tukang ojek teh mantep amat nih istri orang nih, bibir merah, parfum wangi. Awas. Jadi bukan buat orang lain, tapi buat di depan suami. So, di antaranya faktor kewajiban cara mencari pahala itu di antaranya ada hakul zaujati ala zauji, hakul zauji ala zaujati. Itu nanti ada hak dan kewajiban nih. Neng ada haknya, seorang istri ada haknya. Kalau udah hak seorang istri berarti kewajiban buat suami. Nanti suami ada haknya. Kalau udah hak dari suami berarti kewajiban buat istri. Makanya nikah itu hukumnya sunat. An-nikahu sunatin. Hukumnya nikah itu apa sih Ustaz? Sunat. Tapi setelah dinyatakan sah ada kewajibannya. Mas. Nah nanti itu diantaranya nanti kewajiban dari sekarang tuh
Di antaranya nanti insya Allah dipertelain sama itulah pemateri yang lainnya. Mungkin dari saya 3 aja. Tadinya mau 100 tapi kasihan. Itu. Tapi insya Allah sekarang pulang dijadwalkan jam 4:30. Insya Allah siapnya. Enggak lama ini kan, enggak kali-kali juga, gitu enggak tiap hari juga. Nah sekarang pulang jam 5. Nah mungkin dari saya sekian nih. Nanti insya Allah masalah hak seorang suami dan kewajiban buat istri nanti ada pemateri yang lain. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Jadi inti kesimpulan dari saya nitip samain dari sekarang visi misi Neng sama AA harus sama-sama bahagia. Jangan seorang-seorang bahagianya, suami doang yang bahagia, perempuan yang bahagia. Treatmentnya ada 2. Yang keduanya setelah menikah harus menjadikan orang tua itu barang berharga. Berarti harus kita muliakan, harus kita hormati. Yang ketiganya sedikit-sedikit Neng setelah menikah cari pahala itu jangan jauh-jauh. Cukup Neng berkhidmah pada suami. Suami cukup menjadikan memanfaatkan haknya, mengeluarkan haknya seorang perempuan. Ya, berarti nanti mau beribadah berdua. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kalau semata-mata ini ada bagusnya buat adik-adik semua, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat. Dan saya doakan nih semoga lancar sampai resepsi pernikahan. Dan setelah dinyatakan sah menikah, adik-adik dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk seterusnya pemateri yang insyaallah Ustaz insya Allah akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Yes. Ini kangen. Ayo kangen. Ayo. Dia kangen Mas. Ya. Insya Allah pemateri sekaligus beliau. Dia itu gemuk bukan karena sering makan, karena dia tuh mau jabatan ketua MUI, ketua Pokja luar biasa. Insya Allah akan dibawakan sama pemateri Haji Taufik Hidayat. Dengan oleh sebab itu ausaul waktu ma'a kulli hurmatin usallimu laka, seluas-luasnya waktu dengan segala kehormatan kepada beliau dipersilahkan. Ustaz, ayo. Usah atau ayo ah. Kangen saya kangen ke Pak Haji ya. Pak Haji kenal mungkin aliman gitu. Abi langsung ke Pak Haji ya. Kangen nih Abi ngobrol di itu. Ya, bisa ya? Enggak. Ready foto enggak? Udah. Ya kalau dicek.